Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Dalam kesempatan kali ini, saya dan ketiga rekan saya akan menjelaskan mengenai salah satu unsur kimia, yakni klorin. Sebagai permulaan, kita akan membahas mengenai informasi umum seputar klorin. Jadi klorin ini memiliki lambang unsur Cl dengan nomor atom 17 dan berat atom sekitar 35,4 dalton. Karena Cl ini termasuk golongan halogen, dapat dipastikan klorin berada di golongan 7A, tepatnya di periode 3. Sebagaimana yang kita tahu ya, karena golongan 7 ini berada di sebelah kanan di tabel periodik, maka klorin memiliki sifat asam yang sangat kuat, memiliki struktur kristal ortonormbik dan juga berbentuk gas di suhu ruang di sekitar suhu 20 derajat Celcius. Karena klorin termasuk golongan halogen, yang salah satu cirinya adalah dia sangat reaktif, yang menyebabkan klorin ini hampir tidak bisa kita temukan di alam sebagai unsur tunggal. Yakni kita bisa temui berupa senyawa seperti Cl2 atau senyawa-senyawa klorin yang lain yang tanpa kita sadari itu sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, seperti NaCl yakni garam dapur, lalu ada asam klorida, ada KCl, dan masih banyak lagi. Salah satu cara untuk memperoleh klorin ini adalah dengan elektrolisis garam dapur atau NaCl. Nah, apa sih kira-kira manfaat klorin nih? Kan kita sudah mengatakan kalau klorin ini sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, klorin ini juga dekat dengan kita. Salah satu manfaatnya itu sebagai antiseptik, lalu yang kedua sebagai perawatan kolam renang. Nah, kalau teman-teman mungkin pada saat di kolam renang akan pasti menemukan bau yang sangat khas dari air kolam renang itu. Nah, itu adalah bau klorin. Jadi klorin biasanya digunakan untuk menjernihkan dan juga merawat air di kolam renang tersebut. Selanjutnya sebagai industri. Salah satu contohnya klorin ini biasanya digunakan di industri kertas ya, untuk pulp itu digunakan sebagai pemutih pulp kertas atau bubur kertas. Selain itu, klorin juga digunakan di industri yang lain seperti industri cat, insektisida, dan lain sebagainya. Untuk bentuknya sendiri, klorin terbagi dalam dua bentuk biasanya, yakni padatan sebagai kalsium hipoklorit dan juga cairan sebagai natrium hipoklorit. Baik, terima kasih Vivi. Saya Anissa Febianti akan melanjutkan topik kedua, yaitu pembuatan klorin dalam skala besar. Yang pertama yaitu dengan metode elektrolisis larutan natrium klorida dalam air. Metode ini juga disebut sebagai klor alkali, di mana pada proses ini itu dilakukan pemecahan dengan menggunakan energi listrik dengan larutan natrium klorida yang didapat dari garam berkualitas industri yang dilarutkan di dalam air. Reaksi dalam proses ini terjadi dalam dua bagian, yaitu bagian anoda dan bagian katoda. Di bagian anoda terjadi reaksi oksidasi dan di bagian katoda terjadi reaksi reduksi. Hidrogen dihasilkan di katoda dan klorin dihasilkan di bagian anoda. Pada saat yang sama, natrium hidroksida diproduksi dalam elektrolit. Kemudian terjadi reaksi kimia yang terjadi pada setiap elektroda dan keseluruhan proses sel yang diberikan dalam persamaan berikut, yaitu untuk katoda 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan 2OH- ditambah H2. Kemudian di anoda itu 2Cl- menghasilkan Cl2 dan 2 elektron. Kemudian untuk proses selnya sendiri yaitu 2 air ditambah 2 ion klorin menghasilkan 2 ion hidroksida ditambah hidrogen ditambah klorin. Kemudian untuk mencapai pemisahan gas klor dan ion hidroksida, hidrogen berpori disisipkan di antara elektroda atau katoda besi, diganti dengan katoda yang terdiri dari merkuri cair. Sebaliknya, natrium bebas akan dilepaskan di katoda membentuk amalgam sebagai berikut, yaitu 2Na+ ditambah 2 elektron menjadi 2Na atau disebut dengan amalgam. Kemudian amalgam ini dibiarkan bereaksi dengan air di luar sel dengan persamaan berikut, yaitu 2Na atau amalgam ditambah 2H2O menjadi 2Na+ ditambah ion hidroksida ditambah hidrogen. Untuk skema proses elektrolisis larutan natrium klorida dapat dilihat di bagian ini sebagai berikut di gambar ini. Kemudian proses produksi klorin dan produk-produk reaksi lainnya dalam proses ini itu memiliki kelemahan, antara lain konsumsi listrik yang sangat tinggi untuk setiap produksi, yaitu kurang lebih 3,4 MW. Kemudian proses produksi gas klorin ini juga menggunakan teknologi elektrolisis yang menjadi 3 macam, yaitu mercury cell, membran cell, dan diagram cell. Kemudian yang selanjutnya yaitu metode reaksi menggunakan mangan oksida atau nama lainnya itu yaitu metode Scale, di mana logam mangan oksida direaksikan dengan gas klorida akan menghasilkan produk akhir berupa mangan klorida, gas klorida, dan air. Reaksi ini berjalan dalam kondisi operasi temperatur 100 hingga 110 derajat Celcius. Metode ini berlangsung dalam 2 tahap, yaitu yang pertama menghasilkan produk berupa mangan tetraklorida dan reaksi tahap kedua mendekomposisi mangan tetraklorida menjadi mangan klorida dan gas klorida. Reaksi ini dapat ditulis sebagai berikut, yaitu mangan oksida ditambah asam klorida menjadi mangan tetraklorida ditambah air. Kemudian reaksi keduanya yaitu mangan tetraklorida menjadi dekomposisi menjadi mangan
klorida ditambah gas klorida. Kemudian yang selanjutnya yaitu metode reaksi oksidasi asam klorida. Metode ini menggunakan reaktan berupa campuran gas hidrogen klorida dalam udara yang dilewatkan ke dalam reaktor dengan bed katalis. Katalis tersebut sebelumnya telah direndam di larutan tembaga klorida atau sulfat dan kemudian dikeringkan. Dengan persamaan reaksi, 4 asam klorida ditambah oksigen menghasilkan 2 air ditambah 2 gas klorida. Kemudian pada kondisi operasi ini itu terjadi pada temperatur 370 hingga 400 derajat Celcius dengan tekanan atmosfer. Proses produksi ini semuanya berlangsung dalam fase gas dan menghasilkan reaktan yang belum terkonveksi. Hingga saat ini metode ini tuh sering digunakan dalam skala industri seperti industri Sumitomo, Chemical, Bayer, dan Shell dengan menggunakan katalis berbasis RuO2. Lalu metode campuran klorida padat dan mangan oksida. Campuran antara klorida padat dan mangan dioksida menghasilkan klorin ketika dipanaskan dengan asam sulfat pekat atau H2SO4. Reaksi terjadi sebagai berikut, yaitu 2 natrium klorida ditambah 3 asam sulfat ditambah mangan dioksida menghasilkan mangan sulfat ditambah amonia sulfat ditambah air dan ditambah gas klorida. Kemudian yang terakhir yaitu dalam skala laboratorium dapat dibuat dengan oksidasi asam klorida pekat dengan garam permanganat atau garam dikromat. Untuk garam permanganat reaksinya sebagai berikut, yaitu 2MnO4 ditambah 10Cl- ditambah 16H+ menghasilkan 2Mn2+ ditambah 5Cl2 ditambah 8H2O. Kemudian untuk yang menggunakan garam dikromat yaitu Cr2O72- ditambah 6Cl- ditambah 14H+ menjadi 2Cr3+ ditambah 3Cl2 ditambah 7H2O. Kemudian selanjutnya yaitu metode penentuan klorin bebas secara kuantitatif. Yang pertama bisa dengan gas yang mengandung klorin tersebut dikocok dengan larutan berair kalium iodida dan yodium. Lalu campuran tersebut ditentukan dengan titrasi. Kemudian metode yang kedua yaitu klorin direduksi dalam larutan basah oleh arsenid alkali. Kelebihan arsenid titrasi balik dengan penambahan kalium kromat. Kemudian yang ketiga yaitu klorin direduksi menjadi ion klorida oleh asam peroksida dalam alkali hidroksida. Dan kelebihan alkali hidroksida tersebut dititrasi kembali dengan asam. Kemudian yang keempat yaitu klorin direduksi menjadi klorida dengan sulfur dioksida lalu dianalisis sebagai perak klorida. Kemudian yang terakhir yaitu pengukuran kolorimetri dengan adanya otoluin dalam asam klorida. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada metode penentuan ion klorida. Yang pertama menggunakan analisis gravimetri. Analisis ini berdasarkan berat produk tertentu sebagai perak klorida. Kemudian yang kedua yaitu titrasi larutan klorida netral dengan perak nitrat dengan adanya kalium kromat. Kemudian yang terakhir yaitu titrasi potensiometri merupakan pengukuran dengan metode perubahan voltase dengan perak nitrat yang dapat dilakukan dengan menggunakan adanya ion bromida dan ion iodida. Untuk topik selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Nur Karima dengan NRP 5901029. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sintesis klorin yang ada di alam. Jadi, selain diproduksi dalam skala industri, senyawa klorin organik dan anorganik juga terdeposisi di alam melalui berbagai proses biokimia, fotokimia, dan biologis alami. Transformasi abiotik dan metabolisme mikroba dari senyawa klorin organik dan anorganik ini dikombinasikan dengan aktivitas manusia akan menciptakan suatu siklus klorin yang ada di bumi. Senyawa organoklorin yang terjadi secara alami akan disintesis dan diubah oleh berbagai kelompok mikroorganisme tertentu dengan ada atau tidaknya oksigen. Klorin sendiri banyak ditemukan pada atmosfer, terutama pada troposfer dan stratosfer. Berikut ini merupakan organisme yang dapat melakukan klorinasi. Yang pertama ada bakteri. Jadi pada tahun 1960 terdapat 8 senyawa klorin bakteri yang berhasil diidentifikasi. Nah, 7 diantaranya ini berasal dari actinobakteri. Sebagai contoh adalah vancomycin yang diproduksi oleh Actinobacteria amycolatopsis orientalis dan Salinosporamid A yang diproduksi oleh Salinispora tropica. Yang kedua ada jamur. Di sini jamur merupakan organisme yang tetap menjadi sumber biologis produktif untuk proses klorinase senyawa klorin. Sebagai contoh adalah jamur pembusuk kayu yang dapat menghasilkan klorometana dalam jumlah besar melalui aktivitas metil transferase. Lalu yang ketiga ada Eukariota uniseluler.
Sini contohnya ada Emiliana Huxley, Rhodocentrum sp, Tetraselmi sp, dan Pyocytis sp. Nah, mereka ini dapat memberikan kontribusi sebanyak kurang lebih 1% dari total emisi klorometana yang ada di lautan. Lalu yang ketiga ada Archaea. Nah, baru-baru ini ditemukan gen pengkode halogenase pada genom Theriaceae metanotoris igneus yang diisolasi dari lubang hidrotermal kapal selam dangkal. Namun, aktivitas halogenase oleh Archaea ini masih belum dikonfirmasi secara lebih lanjut. Lalu selanjutnya, ini adalah gambar siklus klorin yang ada di alam. Nah, berdasarkan kebutuhan oksigennya, siklus ini akan terbagi menjadi dua kategori, yaitu aerobik yang terjadi di atas permukaan tanah dan anaerobik yang terjadi di bawah permukaan tanah. Selanjutnya, dijelaskan mengenai perbedaan siklus aerobik dan anaerobik, di mana kebutuhan oksigen pada siklus aerobik ini dapat terjadi dengan adanya bantuan oksigen, sedangkan siklus anaerobik dapat terjadi tanpa adanya bantuan dari oksigen. Lalu, jalur degradasi pada sistem aerobik dapat terjadi baik melalui jalur katabolik yang mendukung pertumbuhan mikroba atau melalui kometabolisme, yaitu transformasi oleh enzim yang melayani fungsi lain dalam sel. Senyawa organoklorin ini akan semakin sulit terdegradasi ketika kandungan klorin di dalamnya semakin banyak. Nah, senyawa organoklorin yang diproduksi secara alami ini digunakan sebagai substrat pertumbuhan bakteri aerob antara lain klorometana, kloroasetat, klorobenzoat, dan klorofenol. Sedangkan jalur degradasi pada sistem anaerobik ini biasanya terjadi pada lapisan tanah yang lebih dalam atau sedimen. Rendahnya kadar oksigen di sini merupakan lingkungan yang sesuai untuk respirasi anaerobik, di mana oksidasi bahan organik akan digabungkan dengan pengurangan beragam akseptor elektron anorganik dan organik, termasuk organoklorin. Nah, organoklorin dengan sedikit substituen klorin dapat digunakan sebagai sumber karbon atau energi oleh bakteri yang berbeda, seperti isolat proteobakteri denitrifikasi yang tumbuh pada halobenzoat. Lalu yang ketiga ada mekanisme dihalogenasi. Pada sistem aerobik, reaksi oksidasi dan reduksi akan melibatkan enzim yang secara mekanis tidak memotong ikatan karbon klorin, tapi membuatnya labil, sehingga dapat tergantikan oleh air melalui proses dihalogenase hidrolitik dengan dua tahap. Yaitu yang pertama, perpindahan awal klorin melalui serangan nukleofilik oleh situs aktif sebagai partat, kemudian diikuti oleh pembelahan perantara ester oleh air. Lalu, mekanisme dihalogenasi pada sistem anaerobik ini dapat terjadi melalui sistem transfer metil yang bergantung pada korinoid sebagai kofaktor, dan di mana mekanisme ini mirip dengan mekanisme yang digunakan oleh bakteri metilotrofik aerobik. Mekanisme ini mampu mengasimilasi diklorometan menjadi format asetat dan klorida. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, saya Anissa Rahma akan menjelaskan mengenai manfaat klorin dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat klorin ini bisa tertinjau dari berbagai macam bidang. Yang pertama, yang paling dekat dengan kehidupan kita adalah air. Kimia klorin ini membantu menjaga air minum dan kolam renang tetap aman, teman-teman. Sebelum kota-kota mulai secara rutin mengolah air minum dengan disinfektan berbasis klorin, ribuan orang meninggal setiap tahunnya karena penyakit yang ditularkan melalui air seperti kolera, demam tifoid, disentri, dan hepatitis A. Disinfektan kolam renang dan berbasis klorin ini seperti diklor 1 atau triklor 2 menjaga keamanan air dan rekreasi dengan menghancurkan patogen yang ditularkan melalui air yang dapat menyebabkan penyakit seperti diarea, ruam kulit, termasuk kutu air. Selanjutnya, dalam kategori selanjutnya, dalam disinfektan rumah tangga, kimia klorin ini digunakan untuk memproduksi pemutih klorin rumah tangga yang dapat memutihkan dan mensterilkan pakaian serta mensterilkan permukaan dapur dan kamar mandi, teman-teman. Larutan pemutih dan air yang diencerkan ini sangat efektif untuk membunuh kuman yang mungkin ditemukan di permukaan rumah tangga yang membuat orang sakit, termasuk norovirus atau juga dikenal sebagai kutu perut dan flu musiman. Selanjutnya, klorin ini juga bermanfaat dari makanan yang kita konsumsi setiap hari. Kimia klorin ini membantu menyediakan makanan yang aman dan berlimpah dengan melindungi tanaman dari hama dan menjaga meja dapur dan permukaan kontak makanan lainnya yang didisinfeksi, menghancurkan Escherichia coli, Salmonella, dan sejumlah kuman bawaan makanan lainnya. Selanjutnya, dari kategori kesehatan, klorin ini juga sangat bermanfaat, teman-teman. Kimia klorin ini sangat penting untuk pembuatan obat-obatan yang kita andalkan, termasuk beberapa yang dapat membantu menurunkan kolesterol, mengendalikan nyeri radang sendi, dan meredakan gejala alergi. Produk kimia klorin ini juga ditemukan pada kantong darah, alat kesehatan dan jahitan bedah, dan juga kimia klorin ini digunakan untuk memproduksi kontak lens, kacamata pengaman, dan inhaler untuk pernafasan. Selanjutnya, di bidang bangunan dan konstruksi,
Isolasi busa plastik ini diproduksi menggunakan bahan kimia klorid, teman-teman, yang dapat meningkatkan efisiensi energi sistem pemanas rumah dan AC, mengurangi tagihan energi, dan membantu melestarikan sumber daya alam. Jendela vinil hemat energi dapat mengurangi biaya pemanasan dan pendinginan serta emisi gas rumah kaca. Penelitian menunjukkan bahwa pembuatan jendela vinil ini membutuhkan sekitar sepertiga dari energi yang dibutuhkan untuk memproduksi jendela aluminium. Dan bahan kimia klorin ini bahkan dapat berkontribusi penuh pada keindahan di setiap rumah kita. Karena apa? Karena kimia klorin ini digunakan untuk membantu pembuatan cat yang dapat tahan lama, seperti itu teman-teman. Selanjutnya, untuk manfaat klorin di bidang yang terakhir adalah untuk transportasi. Kimia klorin ini digunakan di pesawat, kereta api, mobil, dan kapal. Dalam pembuatan bantalan kursi juga bisa, bumper, minyak rem, dan kantung udara yang dapat membantu keselamatan dan kenyamanan penumpang. Kimia klorin ini juga digunakan untuk membuat jendela tahan pecah, kawat, dan kabel lambung baja, serta sistem navigasi. Baik, begitu manfaat klorin yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai klorin ekonomi. Tapi sebelum masuk ke klorin ekonominya, sebelumnya saya akan memberitahu sedikit mengenai klorin ini sangat reaktif dalam bentuk elemen bebas di alam, namun jumlahnya sangat melimpah dalam bentuk garam klorid. Unsur ini yang merupakan elemen paling melimpah ke-20 di kerak bumi dan jumlahnya mencapai 126 juta per bagian. Nah, jumlahnya yang paling besar ini dalam bentuk natrium klorida di laut, teman-teman. Dan di beberapa tempat ada sejumlah natrium klorida dengan konsentrasi yang lebih tinggi seperti danau garam besar, dan garam besar ini di Utah dan Laut Mati yang ada di Israel. Jadi pada panah ini menunjukkan Laut Mati yang ada di Israel yang mengandung natrium klorid yang cukup tinggi atau bahkan bisa dibilang sangat tinggi di dunia. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita bahas mengenai klorin ekonomi. Ada sekitar 15.000 senyawa yang mengandung klorin yang diperdagangkan secara komersial, diantaranya dalam bentuk disinfektan 0,5%, kalsium hipoklorit atau CaClO2, lalu ada kalsium hipoklorit CaClO2 dalam bentuk tablet juga ada, lalu dalam bentuk HCl larutan, garam NaCl, garam KCl, mungkin ada lagi yang tidak tertulis di sini. Nah, bisa saja termasuk sodium hipoklorit NaOCl. Nah, sodium hipoklorit ini dalam klorin cair 12% sodium hipoklorit itu dijual seharga Rp195.000. Dan garam-garam lainnya mungkin sering kita jumpai juga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi begitu manfaat klorin dalam kehidupan sehari-hari dan klorin ekonomi yang sering kita jumpai juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya, dari data perhitungan total produksi klorin, jumlah penjualan produk kimia yang berbahan dasar klorin ini ditunjukkan pada tabel di atas, teman-teman, dengan variasi yang berbeda-beda untuk besar kecilnya suatu perusahaan produksi. Jadi, ada perusahaan yang kita kategorikan dalam perusahaan small, large, dan kita all gitu. Selanjutnya, pada annual sales-nya, pada company small, average-nya mencapai $146, dan untuk company large-nya, average dalam annual sales-nya yaitu mencapai $16.857 dalam penjualan produksi klorin, dalam penjualan produk kimia yang berbahan dasar dengan klorin, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya ada lagi, dan pada tahun 90-an ini di Amerika, klorin digunakan menjadi berbagai macam bahan kimia. Tabel di atas ini menunjukkan bahwa presentasi penggunaan klorin. Nah, pada tahun 1995, penggunaan klorin terbesar itu masih dipegang pada organic chemicals atau bahan organik. Dan mencapai di tahun 2003, masih dipegang oleh organic chemicals yang bahkan kebutuhannya ini meningkat dari tahun 1995 ke 2003, itu kebutuhannya dari 74% ke 80%. Dan paling sedikit kebutuhannya itu ada di bagian pulp and paper, itu pada tahun 2003 karena kebanyakan sudah menggunakan teknologi berbasis elektronik ya, untuk penggunaan pulp and paper ini menurun dari 6% menuju 1%. Nah, jadi sebegitu pentingnya klorin di kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu teman-teman. Nah, begitu saja presentasi dari kita semua. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Selebihnya terima kasih dan bye-bye.